Masya Allah, milisi Irak Ragad Hussein kembali tembus pertahanan udara Israel. Kota pelabuhan Eilat di Laut Merah Israel diserang drone pada Senin, 4 Januari 2023, yang tidak menimbulkan korban jiwa. Milisi Syiah di Irak mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Tentara Pertahanan Israel, IDF, menyebutkan sebuah benda terbang yang diluncurkan dari timur Israel telah menghantam sebuah bangunan di Eilat. Namun pihaknya tidak merinci objek atau asal-usulnya. Sirene berbunyi di kota itu tetapi tidak ada intersepsi oleh pertahanan udara. Gerakan Perlawanan Islam di Irak mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menyerang tujuan penting di Israel menggunakan senjata yang tepat. Namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut. Serangan milisi Syiah di Irak tersebut menunjukkan kelemahan sistem pertahanan udara Israel yang dikenal dengan Iron Dome. Apa buktinya? Wilayah Eilat berulang kali mendapat serangan rudal dan drone dari gerakan Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman selama perang Israel yang hampir 6 bulan melawan Hamas di Gaza. Pada bulan November, Israel mengatakan sebuah kelompok di Suriah telah meluncurkan sebuah drone yang menghantam kota pelabuhan tersebut. Baca juga 5 alasan NATO terlalu bergantung pada rudal Patriot. Melansir The National News, Perlawanan Islam, sebuah koalisi kecil milisi Irak yang mencakup Kataib Hizbullah, salah satu kelompok paling kuat yang didukung Iran dalam jaringan unit yang didukung Teheran yang disebut Pasukan Mobilisasi Populer, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kelompok tersebut mengatakan mereka telah mencapai target penting di Israel. Milisi yang didukung Iran di Irak telah mengklaim sejumlah serangan pesawat tak berawak terhadap Israel dalam beberapa bulan terakhir. Mereka mengatakan bahwa mereka bekerja dalam solidaritas dengan Hamas dalam perang di Gaza. Namun belum ada bukti visual serangan mereka. Kelompok ini juga sering mendapat serangan udara di Suriah, di mana mereka memiliki jaringan pangkalan yang menurut AS digunakan untuk menyimpan senjata seperti drone dan rudal. AS telah mengklaim beberapa serangan udara, namun membantah terlibat dalam serangan lainnya. Israel jarang mengomentari serangan individu namun mengakui serangan udara yang sedang berlangsung di Suriah. Video terbaru Perlawanan Islam di Irak menunjukkan drone yang mirip dengan model Shahed Iran ditembakkan dari rel peluncuran. Drone-drone tersebut mengklaim memiliki jangkauan hingga sekitar 2.000 km, sehingga Eilat berada dalam jangkauan kelompok tersebut. Gempar, Israel akhirnya akui 24 tentaranya tewas oleh pejuang di Gaza hanya dalam waktu 1 jam. Tentara pendudukan Israel mengakui 24 tentaranya tewas akibat tembakan perlawanan Palestina di jalur Gaza Tengah yang terjadi pada 23 Januari 2024.
Radio Tentara Pendudukan melaporkan tentang pembunuhan para perwira dan tentara dalam pertempuran di Gaza itu. Pejuang perlawanan menembakkan beberapa peluru RPG ke sebuah bangunan yang dijadikan jebakan oleh Tentara Pendudukan sebagai persiapan untuk ledakannya yang menyebabkan keruntuhan pasukan di dalamnya di selatan jalur Gaza, lapor radio tersebut yang dikutip Quds Press. Media Ibrani juga melaporkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di daerah Al-Maghazi di tengah jalur Gaza. Serangannya dengan tembakan RPG dan juga rudal anti-armor perangkap. Pejuang juga menempatkan sejumlah besar ranjau di dekat pasukan Israel selain keberadaan tank A di area tersebut. Dijelaskannya yang terjadi adalah penembakan roket ke kedua bangunan tersebut yang berujung pada ledakan ranjau dan hancurnya kedua bangunan beserta tentara yang ada di dalamnya tewas seketika. Sebelumnya, media Israel juga melaporkan bahwa hari ini adalah hari tersulit dalam pertempuran di jalur Gaza sejak awal agresi. Situs berita Israel Walla mengatakan hari ini adalah hari pertempuran yang paling sulit dan pertempuran sengit terjadi di kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Sumber-sumber Israel juga melaporkan bahwa 22 tentara dari Tentara Pendudukan tewas dan terluka dalam pemboman dua bangunan dan keruntuhan ketiga terhadap pasukan Israel di daerah Khan Yunis. Dia menjelaskan bahwa peristiwa ini besar di Khan Yunis dan konsekuensinya sulit serta mencatat bahwa lebih dari 13 helikopter penyelamat berpartisipasi dalam operasi evakuasi dari Khan Yunis.